Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan channel kita Warga Bisa. Hari ini gua bersama calon anggota Dewan untuk Kota Cilegon dari Partai Buruh, namanya Bapak Ismail. Beliau kebetulan adalah aktivis buruh di Provinsi Banten. Oke, gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini luar biasa nih, semangatnya betul-betul. Saya mau tanya nih Pak, siapa? Kira-kira Bapak sih calon dewan, apa nih visi-misi Bapak? Baik. Ya, selamat pagi warga Banten. Perkenalkan, saya Ismail. Saya salah satu aktivis buruh yang bergerak tentang kesejahteraan kaum buruh. Dan kebetulan saat ini saya menjadi salah satu caleg dari Partai Buruh yang akan ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 nanti. Mohon doa dan dukungannya juga. Terkait tadi yang ditanyakan, latar belakang tadi tentang apa sih motivasi saya atau visi misinya tadi nyalek dari Dewan Partai Buruh ini, yang jelas cuma satu, kami Partai Buruh berbangkit karena salah satu penyebabnya adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu menjadi biang kerok, itu menjadi penyebab kami ikut berpolitik, ikut berkontestasi di 2024 nanti. Seandainya Omnibus Law tidak ada, mungkin kita pun tidak akan ada Partai Buruh yang berkontestasi di 2024. Begitu Pak. Oke Pak, saya mau nanya lagi nih. Kira-kira kesiapan Bapak nih sebagai calon dewan Kota Cilegon? Siap. Siapanya bagaimana? Siap. Baik, kami sangat percaya diri ya untuk berkontestasi nanti di 2024 nanti, karena konstituen kami jelas. Kami basis buruh, maka target kami adalah kaum buruh. Memang kami kaum buruh itu bukan partainya orang kaya. Bahkan kami pernah ada yang bilang caleg Partai Buruh adalah caleg yang duafa. Buat kami tidak masalah, dan memang fakta kami tidak ada yang memodalin, murni semua dari gaji kami. Jadi berapapun nanti gaji kami, nah itulah yang buat modal kami untuk kampanye, sosialisasi dan sebagainya. Tapi yang jelas kami percaya diri karena kami punya konstituen sendiri, yaitu basis kaum buruh. Begitu Pak. Nah, ini kalau ngomong dewan, biasanya kalau masyarakat milih wah dewan banyak duit, gitu ya. Wah calon, apalagi calon nih masih banyak duit nih, pasti banyak nih yang datang ini calon dewan. Udah berapa banyak nih Pak kira-kira yang duit Bapak diperkirakan orang? Baik, dan itu benar ya. Begitu saya mendeklarasikan saya mencalonkan diri sebagai dewan, alhamdulillah ya. Wah, rumah saya, walaupun saya calon dewan di Kota Cilegon dan rumah saya di Kota Serang, alhamdulillah tuh rumah udah berapa kali dikunjungi, ya bersilaturahmi bahasanya. Tapi itu sebuah resiko yang harus saya tempuh, saya ambil. Berapa tadi yang udah banyak saya keluarin, ya lagi-lagi dan lagi. Saya memberikan pemahaman tentang kami kelas pekerja. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja. Kami ketika ada yang datang, yang mindsetnya tentang uang, kami jelaskan di situ. Kalau Bapak, Ibu datang ke kami karena uang, ya udah nggak usah pilih kami, karena bukan tempatnya kami untuk memberi uang. Kami kaum buruh, ya namanya buruh. Kalau cuma sekedar ngarepin dari gaji, ya paling sekedar kopi rokok, itu udah pasti, yang namanya udah bersilaturahmi, yang kita kewajiban. Begitu Pak. Jadi kalau bicara tentang bagaimana menghadapi masyarakat yang mindsetnya saat ini tahunya calon dewan adalah banyak uangnya, maka di situ saya jelaskan kami adalah kelas pekerja, we are the working class. Kami sampaikan apa sih kelas pekerja itu? Ya pekerja yang setiap bulan apa yang setiap kami pekerjakan kami mendapat upah, itulah kelas pekerja. Pedagang sekalipun kalau dia nggak dagang, apa dia dapat uang? Kan gitu. Sama pedagang pun kelas pekerja.
mamang ojek, mamang pangkalan semua. Itulah kelas pekerja. Bahkan nelayan sekali mereka pergi ke laut, pulang dari laut dia membawa hasil tangkapannya dia jual. Itulah kelas pekerja. Petani sekalipun begitu dia pergi ke ladang petani untuk bertani, bercocok tanam, begitu dia panen hasilnya pun dia jual. Itulah kelas pekerja. Karena apa? Kalau tidak bekerja dia tidak dapat uang. Jadi kami sampaikan di situ tentang pentingnya kelas pekerja. Kalau bapak ibu datang ke sini untuk uang, maka bukan tempatnya kami di sini. Gitu, Pak. Oke, ini luar biasa sekali nih. Nah, bagaimana nih Pak menghadapi orang-orang masyarakat yang datang ke rumah dia itu ngamen kan sekarang nih banyak pengamen intelektual. Saya suka bahasa itu. Nah itu menghadapinya gimana tuh Pak? Ya, dan buat kami sih dari Partai Buruh, kami sih welcome aja, dan kami pun akan sampaikan bahwa kalau kamu tujuannya untuk mencari uang dari kami, maka bukan tempatnya. Lagi dan lagi, we are the working class, kami adalah kelas pekerja. Jadi kalau kamu datang untuk ngamen ke kami, maka kamu salah tempat gitu. Tapi kalau kamu mempercayakan kami untuk bagaimana memperjuangkan tentang nasib anak cucu kamu, karena biang kerok itu adalah omnibus law cipta kerja yang akan memiskinkan keadaan anak cucu kamu, maka kamu tepat di tempat itu. Begitu, Pak. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Pak. Siap. Kalau misalnya di Bapak ya, alhamdulillah masih Allah Pak Ismail ini jadi dewan. Amin. Ya kan? Kira-kira nih Pak Ismail ini bakal lupa kan sama orang-orang di sekitar Bapak? Nah, mungkin ini mindset awal kesalahan yang saya lihat. Siap. Dari beberapa orang yang saya tahu, Betul. itu kadang-kadang misalnya itu dia lewat dulunya mah waktu minta bantuan sebelum jadi dewan nyapa Betul. pas sudah jadi mobilnya aja ditutup tuh Pak. Betul. Nah gimana tuh Pak? Baik. Kira-kira gimana tuh Pak kalau jadi dewan? Siap. Kalau Allah ridho, Allah mengizinkan saya nih berkesempatan untuk menjadi wakilnya rakyat. Karena kita backgroundnya, basicnya adalah we are the working class, kita kelas pekerja. Jadi bagaimana mungkin kita bisa lupa terhadap orang-orang yang sudah mengangkat kita, mempercayakan kita, gitu. Karena apa? Kita tahu bagaimana perihnya perut ketika kelaparan. Kita tahu bagaimana tenggoroknya haus ketika kita sedang kehausan itu, keringnya tenggorokan ketika kita haus. Kita tahu bagaimana rasa itu. Nah, kebanyakan calon dewan yang pada saat udah jadi lupa, mereka itu karena maaf dia buat modal kampanye. Disitulah sumber malapetaka, sumber korupsi, awal korupsi dan sebagainya, pengkhianatan terjadi dari situ. Makanya di sini kita butuh kesadaran kepada masyarakat, berpolitik cerdas, berpolitik ikhlas. Itulah yang akan membawa Indonesia maju dan jaya. Kalau mindsetnya karena uang dan uang, ya itulah awal malapetaka gitu. Jadi kalau bicara nanti lupa nggak, insya Allah pasti jamin tidak akan lupa, karena kami kelas pekerja udah tahu bagaimana perihnya perut ketika lapar, bagaimana keringnya tenggorokan ketika haus. Kami udah sangat tahu. Nanti kalau misalnya ada orang sekitar Bapak yang kelaparan, pas Bapak jadi dewan, boleh itu Bapak yang makan? Welcome. 25 jam dalam sehari, kalau ada 25 jam ya, berhubung sehari 24 jam, maka 24 jam sehari rumah saya terbuka. Karena apa? Kita berkomitmen. Partai Buruh sudah berkomitmen, haram hukumnya di negeri yang kaya ini ada rakyat yang kelaparan. Nah, itu kita udah merasakan bagaimana perihnya ketika kelaparan, keringnya tenggorokan ketika kehausan. Kita udah sangat-sangat merasakan dan memahami itu. Jadi ketika pertanyaan tadi, bagaimana ketika ada orang yang kelaparan, welcome, yuk kita makan bareng, kita duduk bareng. Kalaupun nanti Allah gajikan saya jadi dewan, kan saya cuma jadi pelayan.
kami pelayan ini banyak yang salah, banyak yang tidak sadar kepada dewan-dewan yang sekarang berkhianat kepada rakyatnya. Dia merasa sumringah, dia lupa bahwa dia sedang diamanatkan sama rakyat untuk bisa bersuara-suara rakyat di sidang-sidang rakyat. Oke guys, ini pertanyaan lagi, bukan pertanyaan ya, maksudnya minta kesan dan pesan buat calon dewan ini Bapak Ismail, buat masyarakat yang nonton ini, apa nih pesan Bapak orang-orang yang untuk politik tuh kadang-kadang gimana ya, orang tuh malas ya. Baik kepada masyarakat khususnya warga Banten yang saya ingin memberikan pesan khususnya pada diri saya sendiri dan mungkin pada masyarakat yang ada di Kota Banten yang di Provinsi Banten ini. Dalam pemilu nanti tidak boleh kita menutup mata, walaupun dan apapun sikap kalian tidak peduli dengan politik, tidak boleh. Justru semua itu berawal dari politik. Kebijakan bagaimana harga aqua ini ditentukan oleh politik. Di sidang-sidang rakyat bagaimana harga kopi, ini semuanya harga-harga sekolah yang sekarang katanya tinggi, BBM tinggi, semua itu karena semua kebijakan politik. Jadi pesan saya kepada masyarakat Banten khususnya Indonesia umumnya, maka jangan pernah kita buta politik, apalagi nggak peduli terhadap politik. Karena kalau yang itu dilakukan, kita buta terhadap politik, tidak peduli terhadap politik, justru itu akan membuat kita sengsara seumur hidup kita karena kebijakan politik yang tidak pro kepada rakyat. Jadi saatnya, yuk kita sadar politik, kita peduli politik, tentukan siapa pilihan masyarakat Banten yang menurut masyarakat Banten layak bisa menjadi wakilnya nanti di 2024 nanti. Yang berlalu, udah berlalu, masa lalu, tapi hidup selalu ke depan. Yuk kita lihat siapa yang pantas, siapa yang berani ketika dia bersuara membawa suara rakyat. Saat ini kita hampir tidak pernah menemukan dewan-dewan yang terpilih, yang terhormat itu bersuara tentang suara rakyat. Contohnya apa? BBM naik, mana mereka? Listrik naik, mana mereka? Apalagi semua naik, semua mahal, subsidi semua dicabut. Ada nggak suara-suara mereka? Tidak ada. Itulah saatnya kita sadar politik, kita peduli politik. Satu suara masyarakat itu menentukan masa depan Indonesia dan kesejahteraan Indonesia. Oke, terima kasih nih Pak Ismail udah mau diwawancari oleh saya. Dan alhamdulillah nih guys, dia bikin kaos sama gua. Kopi di mana kopi? Ya kan, partai dulu, ya kan. Alhamdulillah beliau bikin kaos sama gua nih. Insyaallah nanti kalau kita panjang jadi nanti udah punya gaji lebih gede. Kalau sekarang kan gajinya masih UMK. Kalau nanti mah kita mau tajirkan itu silaturahmi ini bisa terus berlanjut. Amin. Pokoknya saya doakan supaya jadi lewat 2024. Amin. Boleh closing statement? Boleh. Nah, baik, closing statement dari saya terakhir. Terima kasih Pak sudah diberikan waktu. Kepada masyarakat Banten, dalam closing statement kali ini kesimpulannya adalah saya pribadi aktivis buruh udah berjuta kali turun aksi, beribu-ribu kali kita datengin DPR RI, Mahkamah Konstitusi, bahkan Istana Negara kita turun aksi. Tapi memang fakta sekarang yang kita hadepin, mana perubahan tidak pernah terjadi. Maka tidak ada cara lain, kami buruh yang sudah berjuta kali turun aksi tidak pernah terrealisasi, tidak ada yang peduli. Saatnya disinilah kami Partai Buruh harus masuk ke dalam politik, masuk ke dalam parlemen untuk merubah yang kita lihat. Jadi perperangan kita nanti adalah bukan perperangan di jalanan lagi, kita akan berperang di sidang-sidang rakyat nanti. Terima kasih, begitu. Oke, itu aja dari saya. Ya, pokoknya tonton terus channel Keluarga Rida, jangan lupa